Tuhan Yesus itu memang Tuhan, Pak Ustadz. Ya, berarti Jadi yang kelaparan Tuhan. Kenapa saya ambil tadi itu 100% Tuhan, 100% manusia? Karena misalnya dia Iya Bang, saya tahu. dia menjadi Kenapa manusia. Jadi artinya di dalam Kenapa saya bertanya seperti itu, Bang? Bang, kenapa saya bertanya seperti itu? Ya, karena saya ingin menanyakan, kalau manusianya ini bukan Tuhan, wajar dia manusia kelaparan. Tapi kalau Anda sebut Yesus itu Tuhan, manusianya itu Tuhan, berarti Tuhan kelaparan gitu. Karena dia sudah menjelma menjadi manusia, dia merasakan kelaparan juga, Pak Ustadz. Berarti Tuhan kelaparan gitu Bang ya? Abang, Masya Allah, masuk akalkah Tuhan kelaparan Bang? Masuk akal nggak? Itu memang yang Pak Ustadz bilang itu tadi, bahwasanya Tuhan itu kelaparan enggak. Kalau dia misalnya dia sebagai kalahannya datang ke bumi, ke dunia, maka dia tidak akan lapar, Pak Ustadz. Tapi karena dia mengambil bagian dari wujud manusia sebagai orang yang berdosa, maka dia merasakan lapar. Karena dia sekarang adalah posisinya dia menjelma menjadi manusia. Bukan dia datang sebagai apa? Sebagai penguasa atau sebagai Tuhan. Kalau datang dia sebagai Tuhan atau sebagai penguasa, maka tidak ada yang bisa diselamatkan. Kalau begitu oke, baik, Tuhan lapar, oke terserah Bang ya. Sekarang saya mau tanya pula tuh satu lagi, di mana kuasanya dia ketika dia manggut-manggut aja di bawah iblis coba? Oh, kenapa manggut-manggut aja dia waktu ketika misalnya diarahkan dia gitu ya Pak Ustadz ya? Iya, manggut-manggut aja Tuhannya di bawah iblis. Kenapa itu? Mana kekuatannya? Mana kuasa dia itu? Nah, ibaratnya kalau menurut Pak Ustadz di situ dia itu menurut ya apa yang katakan iblis gitu ya? Ya kan iblis membawanya toh. Kan di ayat 5-nya tuh iblis membawanya. Ya membawanya kemana Pak Ustadz? Ya ke tempat yang tinggi kan, lalu iblis membawanya, membawa kan, apalagi kan iblis dengan Tuhan ya itu musuhan ya kan. Gimana cara bawa musuh tuh? Oh ini di kepala kayak gitu. Enggak juga Pak Ustadz. Enggak juga Pak Ustadz. Kayak gimana? Kita ambil maknanya di situ. Kenapa dia misalnya mungkin kalau itu persepsi saya Pak Ustadz ya, mungkin kalau yang lain mungkin berbeda. Kalau menurut pendapat saya Pak Ustadz, ya yang saya tanyakan gini Bang, kenapa dia mengikuti, kenapa dia manggut-manggut aja mau dibawa iblis gitu, kenapa itu Tuhan gitu, itu loh. Ya bisa jadi Pak Ustadz untuk membuktikan bahwasanya dia bisa melewati cobaan tersebut. Melewati cobaan tersebut? Faedahnya apa gitu loh Bang? Atau perlu kita bacakan lagi Pak Ustadz? Coba baca. Kan aneh kan ya? Ayat 5 ya Pak. Pening saya teman-teman, jadinya pening kepala saya loh. Oke. Di sini dikatakan ya Pak Ustadz, ayat 5, kemudian dia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan di dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada semua kerajaan dunia. Ayat 6, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu ku sertakan kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Kutanya dulu sama Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz kan sudah bertanya. Apa tuh? Dari ayat tersebut kan Pak Ustadz dikatakan sudah diserahkan kepada iblis. Apa ini? Dunia. Dari pengertian Pak Ustadz, bagaimana kira-kira pendapat Pak Ustadz? Di ayat 6. Di ayat 6-nya, bentar saya buka dulu ya kitab Anda ini. Iya. Aduh, Lukas 4 nomor 6 ya. Aduh.
mumet saya teman-teman dibikin abangnya. Apa ini? Aduh, 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 aduh. Tunggu ya. Wih, lelet jaringan saya. Tunggu ya Bang ya. Oke Pak Ustadz. Apa kata abang? Gimana? Saya bacakan ya Pak Ustadz ya, ayat Ya, yang tadi. baca. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya adalah kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Jadi kira-kira siapa yang menyerahkan apa ini kuasa itu atau bumi ini kepada iblis sehingga dia misalnya dia berkata seperti itu? Berarti betul Bang. Apa maksudnya dia diserahkan gitu loh Pak Ustadz, diserahkan apa ini bumi ini, planet bumi ini, apa Bang gitu, apa haknya Bang gitu? Berarti terjawab Bang. Tuhan kerjasama dengan iblis karena Tuhan memberikan kuasanya kepada iblis itu. Terbukti rupanya di jalan ceritanya. Kerjasama berarti Roh Kudus dengan iblis itu. Aduh. Macam mana Bang? Kongsi itu. Itu sekutunya Tuhan itu. Iblis bersekutu dengan Tuhan, mencoba Yesus jadinya kayak gitu. Makanya iblis diberi kuasa. Ketahuan kan? Jadi bisa saya berikan pengertiannya Pak Ustadz. Gimana? Pak Ustadz? Ayo. Jadi begini Pak Ustadz. Ketika penciptaan langit dan bumi dan segala isinya termasuk bumi kita ini, itu yang misalnya penghuni pertama adalah Adam dan Hawa. Jadi ketika misalnya sudah jatuh Adam dan Hawa di dalam dosa, maka menurut iblis yang ada di bumi ini adalah di bawah kekuasaannya. Bagaimana dia berkata seperti itu Pak Ustadz? Karena manusia yang ada di bumi ini bisa dipengaruhi. Kalau misalnya bisa salah satunya di dalam, nggak tahu kalau ada di dalam Al-Quran Pak Ustadz, di dalam apa itu seperti Kain dan Habel. Kain dan Habel di situ misalnya bisa dipengaruhinya misalnya apa ini, si Kain untuk membunuh si Habel, ya kan? Artinya sudah di bawah kekuasaannya. Makanya ayat tersebut bisa dia mengatakan seperti itu. Dia merasa kalau iblis itu ketika misalnya sudah jatuh Adam dan Hawa di dalam dosa, dia menurutnya di bawah kekuasaannya bumi ini, di bawah kendalinya. Bang, saya mau tanya Bang. Makanya dia merasa berhak untuk memberikan apa ini, kemegahan di bumi ini kepada Yesus. Itulah sebabnya dia apa? Dia tidak sadar bahwasanya bumi ini adalah ciptaan Tuhan dan termasuk dia. Karena dia misalnya memiliki kesombongan sehingga dia misalnya memberikan misalnya statement seperti itu bahwasanya saya bacakan tadi ayat apa itu, ayat 6 itu bahwasanya dikatakan di sini segala yang itu dikatakan kepadaku. Bang, semuanya itu saya telah mau tanya alasannya Bang. Saya mau tanya alasannya. Kenapa Tuhan memberikan kuasa kepada iblis? Kenapa coba? Apa pentingnya Tuhan memberikan kekuasaan kepada iblis? Tuhan memberi kuasa kepada iblis kenapa? Apa alasannya? Itulah tadi yang saya sampaikan itu Pak Ustadz. Kenapa misalnya itu kan menurut iblis bahwasanya ketika dia sudah bisa mempengaruhi umat manusia ciptaan Tuhan, dia merasa bumi ini adalah di bawah kekuasaannya. Kalau kenapa dia malah menyerahkan kekuasaannya kepada musuhnya, kenapa coba? Ini apa ya ceritanya? Aneh kali gitu loh Bang. Aduh, ancur-ancuran ini. Kan dia mengatakan tadi Pak Ustadz, kalau engkau sujud kepadaku, maka segala misalnya yang
yang apa yang megah di bumi akan kuberikan kepadamu, karena menurut dia sudah ketika misalnya Adam dan Hawa menerima ajakan untuk berdosa kepada dia di Taman Eden, ya mulai saat itu dia merasa bahwasanya sudah dibawa kekuasaannya, tetapi dia tidak tahu bahwasanya bumi termasuk dia adalah Tuhan yang menciptakan. Iya. Nah itu. Jadi kalau misalnya kuasa masalahnya apakah tujuannya iblis ini dikasih kuasa oleh Tuhan untuk mencobai Yesus atau gimana? Apa faedahnya Tuhan memberi kuasa kepada iblis? Coba, itu yang saya maksud. Oh, kalau di situ Pak Ustadz, dia misalnya bukan Tuhan memberikan misalnya kuasa, tetapi iblis untuk menggagalkan misalnya visi misi Tuhan Yesus untuk keselamatan umat manusia. Tapi dari Tuhan itu kekuatannya, kekuatan iblis itu? Bukan, dari dirinya sendiri. Terus dapat dari mana iblis itu kekuasaan? Karena tadi sudah saya berikan tadi kepada Pak Ustadz bahwa setelah misalnya iblis sudah berhasil membujuk Adam dan Hawa di Taman Eden untuk menerima misalnya ajakan untuk melanggar hukum Tuhan, menurut dia sudah dibawa kendalinya Adam dan Hawa dan termasuk keturunannya. Setelah kan yang di bumi ini kan yang menghuni kan keturunan Adam dan Hawa. Artinya keturunan Adam dan Hawa itu sudah dibawa kekuasaannya. Salah satunya lah misalnya Adam dan Hawa. Aduh. Saya nggak dapat urgensinya, Bang. Kenapa kok bisa-bisanya yang pertama Roh Kudus kerjasama dengan iblis, terus yang kedua Tuhan kelaparan, yang ketiga ya Bang ya, di situ ceritanya kok Tuhan manggut-manggut saja di bawah iblis. Yang keempat, apa faedahnya iblis diberi kuasa oleh Tuhan? Apa coba semuanya itu? Itulah misalnya saya terima itu dengan pendapat Pak Ustadz. Itulah misalnya menurut versi Pak Ustadz. Ya itu sah-sah saja menurut pernyataan Pak Ustadz itu atau pertanyaan Pak Ustadz itu. Tapi tujuannya di sini Pak Ustadz itu tadi saya berikan kepada kita bahwasanya tujuan ayat firman Tuhan itu di dalam Lukas 4 ayat 1 dan sampai 13 itu tujuannya di situ Pak Ustadz, bahwasanya walaupun kita lapar, jangan kita misalnya meninggalkan Tuhan kita karena misalnya sesuatu makanan. Artinya di situ, di dalam ayat apa tersebut tadi, walaupun diberikan dunia kepadamu atau diberikan misalnya, saya ambil misalnya maknanya Pak Ustadz ya. Yang pertama tadi, jangan misalnya halalkan atau mencuri supaya bisa hidup. Karena misalnya kita lapar, kita mencuri, kita tidak dibenarkan oleh Tuhan. Baru yang kedua Pak Ustadz, walaupun misalnya diberikan tawaran contohnya untuk sesuatu, diberikan kekayaan, tetapi kita misalnya menyembah misalnya misalnya kegelapan atau setan, artinya jangan kita terpengaruh di situ. Itulah tujuannya kedua. Ya, yang ketiga adalah ketika misalnya disuruh untuk menjatuhkan diri, jangan misalnya kita sujud kepada Allah lain terkecuali kepada Tuhan. Itu kalau kita ambil makna dari ayat tersebut Pak Ustadz. Tetapi kalau kita koreksi misalnya kelemahan dan kekurangannya, kita tidak dapat maknanya Pak Ustadz. Iya, soalnya ceritanya masalahnya itu janggal Bang, janggal kali. Saya nggak masuk akal ya, menurut saya rasa nggak masuk akal. Pertama, Tuhan bisa dibawa iblis, itu nggak masuk akal udah Bang. Coba marilah kita beragama itu dengan memakai akal gitu ya Bang ya. Nggak masuk akal Tuhan itu dibawa iblis gitu loh, nggak masuk akal. Nggak masuk akal pula Tuhan kelaparan, nggak masuk akal gitu Bang. Saya udah sering katakan kepada teman-teman yang lain juga ya Bang ya. Begini Bang,
Kata saya, kita sebagai manusia kalau makan nasi itu pantas. Pantas kan? Nah, terus kalau kita sebagai manusia memakan kotoran itu tidak pantas. Oke? Iya. Nah, begitu pula Tuhan. Ya, tidak pantas bagi Tuhan dibawa iblis, Bang. Gak pantas Tuhan dibawa iblis. Masya Allah, ada-ada aja. Kita manusia aja ada yang gak pantas gitu loh untuk diri kita, apalagi Tuhan. Gak pantas dia dibawa iblis. Masya Allah. Mari berpikir, Bang, kayak gitu ya, berpikir. Ini doktrin macam apaan kayak gitu loh, ajaran macam apa kayak gitu. Masa Tuhan lemah kayak gitu sampai dibawa ke sana ke sini, aduh, sampai kelaparan. Kutanyakanlah dulu Pak kepada Pak Ustadz. Kalau menurut Pak Ustadz itu Bible atau Alkitab itu yang tertulis dalam Alkitab ini nggak benar menurut Pak Ustadz? Begini Bang ya, Karena kan bagi tadi kami, dari versi Pak Ustadz mengatakan bahwasanya ini tidak benar gitu loh. Ibaratnya baik, bisa diajar. Kalau menurut Pak Ustadz itu Alkitab ini itu tidak ada yang benar ya Pak Ustadz? baik, begini Bang, tidak semuanya kami katakan salah, tidak semua kami katakan benar. Kami mengecek kebenaran itu melalui verifikasi Al-Quran. Jika ada tertera di Al-Quran, maka kami nyatakan itu adalah sebuah kebenaran. Contoh nih Bang ya, contoh ketika Yesus menyuruh sembahlah Allah, hanya kepada Dia saja engkau berbakti, ada di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 117. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Jadi dia memerintahkan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu kebenaran tuh. Yang dimaksud Yesus, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Aku akan kembali kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu, kata Yesus. Kan ada di Bible tuh. Sama tuh, itu kebenaran tuh. Ya. Terus dia diutus untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya untuk domba yang tersesat dari Bani Israel. Di Al-Quran juga ada. Quran surah Ali Imran ayat 49. Wa rasulan ila Bani Israel. Dia diutus untuk Bani Israel, bukan Bani Asia, Bang, bukan Bani Asia. Gitu. Jadi kalau ada diverifikasi oleh Al-Quran, maka yang diucapkan di kitab Anda itu adalah kebenaran gitu loh. Cara memverifikasinya kita lihat Al-Quran kita. Kalau di Al-Quran kita ada diterakan, ada dicatatkan, maka itulah kebenaran di kitab Anda. Yesus menyuruh menyembah Allah. Terus Yesus berseru, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ternyata diverifikasi oleh Al-Quran. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Itu kebenaran Bang, yang diucapkan oleh Yesus itu. Tapi kalaunya Yesus mengajarkan bahwa Allah 3 dalam 1, nggak ada itu, nggak ada. Atau Yesus mengajarkan Tuhan di bawah iblis, nggak ada kayak gitu Bukan kebenaran itu namanya Bang. Ya, jadi kebenaran itu ajaran-ajaran yang dibawa oleh Yesus. Yang dibawa oleh Yesus seperti apa? Sembahlah Tuhan semesta alam. Di Matius 11 nomor 25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus pun punya Tuhan Bang. Bayangkan, Yesus punya Tuhan. Coba buka Matius 11 nomor 25. Coba Abang buka dulu. Matius 11 nomor 25. Bentar ya Pak Ustadz. 11 ayat 25. Ajakan juru selamat, itu judulnya di sini Pak. Pada waktu itu aku berkata,
berkata Yesus, waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena Bersyukur semuanya itu kepadamu. Engkau sembunyikan lagi bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, jadi tujuannya di Kepadamu situ. kan katanya, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia punya Tuhan, Bang. Gimana? Dan Yesus terus tadi, yang Anda Tuhankan itu mempunyai Tuhan. jadi kalau menurut Pak Ustadz hanya yang dibenarkan dalam Al-Quran itulah yang misalnya bisa dipercaya gitu ya Pak Ustadz. Iya, kami Yang tidak benar dalam semuanya mengatakan gini. selain itu nggak berlaku gitu ya Pak Ustadz. Ibaratnya tidak benar gitu ya Pak Ustadz. Ya kalaunya tidak diverifikasi oleh Al-Quran bukanlah sebuah kebenaran. Karena gini Bang, di Berarti dalam kebohongan ya Quran, Pak. Ibaratnya gitu iya, ditulis itu nggak perlu gitu ya Pak Ustadz. gini Bang, ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 79 dan Ali Imran ayat 78 di Quran kami gini ya Bang ya. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Ini dia katakan dari Allah untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Kitab-kitab terdahulu itu telah diubah-ubah Bang. Nah terus Ali Imran 78-nya, wa in minhum la fariqay yalwuna alsinatahum bil kitab wa ma huwa minal kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaqulu min indillah. Mereka berkata ini dari Allah, wa ma huwa min indillah, padahal bukan dari Allah. Kayak gitu. Makanya dipelihara Allah di dalam Al-Quran kebenaran itu. Contoh di kitab Anda tertulis Yesus menyuruh apa? Menyuruh untuk sujud. Ternyata diverifikasi Al-Quran di dalam Quran surah Maryam ayat 31, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bisolah. Yesus sujud di tempat Anda di Matius 26 nomor 39 dia sujud. Itulah kebenaran yang diverifikasi oleh Al-Quran, bahwa dulu Yesus itu sujud kepada Tuhan semesta alam gitu loh Bang. Oke. Baru tadi kita sudah apa itu Pak Ustadz. Tadi kan judul besarnya di sini yang Bapak Ustadz bahas adalah Injil bukan milik Kristen, ya kan? Sehingga tadi jatuh dari ayat Matius, apa tadi Lukas, apa itu tadi ya, Lukas 4 ayat 8. Jadi Injil ini bukan hanya untuk Kristen gitu ya. Jadi termasuklah untuk Muslim juga masuk Pak Ustadz ya? Atau gimana? Ya gini, sebenarnya Injil itu menurut pemahaman kami adalah pewahyuan yang diturunkan kepada Nabi Isa secara oral, bukan fisik ya, bukan buku, tapi firman yang disampaikan oleh Nabi Isa kepada Hawariun untuk Bani Israel, bukan untuk global. Oke, Gitu. terima kasih Pak Ustadz. Baru yang saya pertanyakan lagi Pak Ustadz, Injil itu apa? Tadi kan dari apa tadi yang disampaikan tadi melalui apa Yesus. Jadi apa isi Injil itu Pak Ustadz? Yang bisa Pak Ustadz apa dulu yang Pak Ustadz pelajari lagi itulah isinya, apa maknanya dan tujuannya untuk apa gitu? Baik. Kalau masalah Injil Bang ya, kita memverifikasinya di dalam Al-Quran itu contoh ya. Ketika ada cerita qala inni abdullah, sesungguhnya aku ini hamba Allah, kata Yesus ya. Itu ada ternyata di tempat Anda di Matius 12 nomor 15. Baca perikopnya, sesungguhnya aku ini hamba Allah.
Matius 12 nomor 15, judul perikopnya tuh. Atanil kitab wa ja'alani nabiyya. Dia memberiku kitab Injil, ya. Dia memberiku kitab Injil, artinya pengajaran ketetapan wahyu dari Tuhan. Dan wa ja'alani nabiyya, dan dia adalah seorang nabi. Kan Yesus dipanggil seorang nabi, Bang. Kan gitu. Itu. Baca aja perikopnya. Yesus hamba Tuhan kan? Matius 12 nomor 15. Nah, kalau diverifikasi itu judul besarnya Pak Ustadz, tapi kita bacakanlah semuanya, jangan hanya ayat 1, ayat 15 itu ya Pak. Karena sampai 21 juga di sini ayatnya. Bisa saya baca saya Pak tahu Ustadz? isinya itu, Bang. Oh, udah tahu ya? Itu saya tahu isinya. Iya, saya hanya menekankan saja apa yang diverifikasi oleh Al-Qur'an, maka itu adalah sebuah kebenaran gitu. Itu yang kami akui. Gitu loh, Bang. Makanya saya tunjukkan kepada Anda ketika Al-Qur'an kami mengucapkan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausani bisolah. Dia orang yang diberkahi dimanapun dia berada. Makanya kan tuh di Matius 4 sama Lukas 4 tadi, ya, dia berarti terantuk batu aja nggak bisa. Berarti gini lah Pak Ustadz ya, kalau saya ambil tadi misalnya dari pertanyaan saya kepada Pak Ustadz, ada bagi-bagian dari Alkitab, karena kalau Alkitab kami ya Pak Ustadz, ada dua versi, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu tentang misalnya peristiwa-peristiwa bangsa Israel. Yang Perjanjian Baru itu tentanglah misalnya kelahiran dan kematian Yesus, dan atau misalnya firman yang dia sampaikan. Jadi tadi sebagian tadi ayat-ayat dari Alkitab Perjanjian Baru yang Bapak Ustadz dapatkan juga ayat tersebut. Artinya bagian dari misalnya ayat Perjanjian Baru ini berarti Pak Ustadz yakin dan percaya itu berasal dari Tuhan, kan begitu kan? Ya, kalau diverifikasi Al-Qur'an saya yakini, Bang. Itu adalah sebuah kebenaran. Berarti kalau memang benar-benar misalnya percaya Pak Ustadz, berarti seluruhnya sebenarnya di dalam isi Alkitab baik Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama ini adalah tidak ada misalnya yang salah. Karena sebagian tadi di dalam ayat tersebut Pak Ustadz dukung gitu loh. Jadi artinya tidak ada yang yang salah. Jadi kalau memang tidak ada yang salah sebenarnya, kalau menurut saya tadi dari keterangan Pak Ustadz, hampir percaya dengan Pak Ustadz dengan misalnya buku Alkitab dengan versi Perjanjian Baru ini. Hanya saja karena Pak Ustadz misalnya masih sulit untuk menerimanya, sehingga Pak Ustadz sulit untuk meyakininya. Tapi sebenarnya Pak Ustadz di dalam Perjanjian Baru ini berkaitan semua tujuannya kemana? Tujuannya itu adalah supaya kita menjadi, kalau misalnya kita pelajarin Perjanjian Baru ini Pak Ustadz, tujuannya adalah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena tujuan dalam Perjanjian Baru itu adalah hanya dua, hukum itu. Hukum 1-4, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan akal budimu. Dan yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bang. Nah, jadi begini, Bang. Nah, saya tanggapi dulu ya. Apa yang diverifikasi oleh Al-Qur'an dari ayat-ayat Al-Qur'an kami, lalu tertera di kitab Anda, hanya ayat itu yang kebenarannya. Artinya tulisan si A, tulisan si B, kesaksian si A, kesaksian si B, tafsir mimpi si A, surat si A, surat si B, itu nggak ada kebenaran isinya. Jadi kalau apa yang diucapkan Yesus, iya, apa yang diucapkan Yesus, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apakah diverifikasi Al-Qur'an? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Kebenaran yang disampaikan Yesus itu. Itu kebenarannya. Bahwa Tuhan itu Esa. Kata Yesus juga ya,
inilah hidup yang kekal itu. Yohanes 17 nomor 3. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu ada ayatnya. Ada. Makanya kalau menurut saya Pak Ustadz ya, kalau sebagian Pak Ustadz percaya dengan pernyataan Yesus di dalam Alkitab ini, berarti keseluruhannya pun Pak Ustadz harus percaya. Karena enggak kenapa? semua. Karena kenapa? Saya hanya percaya omongan Yesus yang diverifikasi oleh Al-Quran. Nah, sisanya tertolak semua. Kalau kutanya dulu sama Pak Ustadz, ya kan? Menurut keyakinan Pak Ustadz lah dulu Yesus itu sebagai apa? Dia utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Nabi. Berarti dia. kalau memang dia utusan Tuhan, apakah ada yang salah dari dia? Maksudnya? Karena Gak tadi ada yang salah dari dia. Kalau memang tidak ada yang salah, berarti pernyataannya juga tidak ada yang salah. Iya. Jadi gini bang, saya memfilter kitab Anda itu gini. Ucapan Yesus yang diverifikasi oleh Al-Quran, itulah kebenaran bagi kami. Nah, jadi karena memang percaya tadi Pak Ustadz dengan misalnya Yesus itu sebagai nabi ya kan, utusan dari Tuhan, atau misalnya dia mendapatkan ilham atau firman Tuhan dari Tuhan, ya kan? Maka semua pernyataannya itu adalah pernyataan yang benar. Takkan mungkin dia misalnya utusan Tuhan, dia memberikan pernyataan yang salah. Iya, kalaunya Yesus menyampaikan. Kalau menurut pendapat Pak Ustadz tadi kan bahwa saya Yesus itu adalah sebagai nabi, ya kan? Ya, ibaratnya kalau menurut pertanyaan saya dulu sama Pak Ustadz, di antara misalnya seluruh misalnya dalam Al-Quran ya Pak Ustadz, nabi menurut keyakinan Pak Ustadz, ada enggak nabi itu yang misalnya pernyataannya salah? Enggak. Nabi itu dia menyampaikan wahyu, enggak ada yang salah disampaikan. Berarti Tuhan Yesus itu juga Pak Ustadz, apapun yang dia sampaikan karena dia berasal dari Tuhan, tidak ada yang salah. Karena tadi Pak Ustadz mengatakan kami ambil sebagian dari ayat Alkitab itu yang sejalan dengan dengan Al-Quran, sehingga misalnya hanya sebagian yang kami benarkan, yang lain tidak. Artinya di situ Pak Ustadz, Bapak Ustadz sudah meniadakan misalnya tujuan dari Yesus tersebut. Kalau memang gini bang, gini bang, contoh seperti kitab Anda, tafsir mimpi dari Pulau Patmos. Yesus nggak kenal itu bang kitab. Terus surat Paulus ke Galilea, surat Paulus ke Efesus, nggak kenal itu Yesus, nggak kenal gitu. Terus surat Paulus ke Korintus, nggak kenal itu. Terus Yesus juga tidak pernah mengatakan pelajarilah kitab Yohanes, kitab Matius, kitab Lukas. Nggak kenal Yesus dengan kitab itu, gitulah. Nah, kalaupun ada tertera dari ceritanya, cerita Yesus, dan langsung dari mulut Yesus sendiri keluar, biasanya tinta merah di tempat Anda itu tintanya merah, ditandai ini ucapan Yesus yang udah diteliti betul-betul ucapan Yesus gitu, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, apabila ucapan warna merah itu terverifikasi oleh Al-Quran, itulah kebenaran dari Injil gitu loh. Berarti hanya Jadi Injil itu bang, bukan kesaksian, bukan penyelidikan, bukan surat seseorang, bukan tafsir mimpi. Apa ngaco bang? Berarti apa yang disampaikan Yesus, Pak Ustadz percaya gitu ya? Apa yang diucapkannya? Semua kalau diverifikasi Al-Quran? Karena tadi kan Pak Ustadz mengatakan bahwasanya semua nabi yang menerima ilham atau misalnya firman Tuhan itu adalah tidak pernah ada yang salah. Enggak bakalan. Salah satunya dengan keyakinan Pak Ustadz adalah Yesus adalah seorang nabi. Kalau keyakinan kami adalah Yesus itu adalah Tuhan, ya kan? Menurut kami. Kalau menurut Pak Ustadz adalah nabi. Kalau memang keyakinan Pak Ustadz adalah dia seorang yang diutus oleh Tuhan, menurut keyakinan Pak Ustadz, berarti semua yang dia sampaikan Yesus itu kepada umat manusia yang ada di sekitarnya pada saat itu waktu di dunia ini, berarti tidak ada yang salah.
Bang, coba buka Matius 15 nomor 24, Bang. Matius bagaimana Pak Ustadz? Matius 15 nomor 24. Sebentar, Bacakan Ustadz, sampai ya. sampai 26-nya. Matius 15 ayat 20 24 sampai 26. 26 ya Pak Ustadz. Saya bacakan ya. Karena judul besarnya di sini Pak Ustadz, karena Alkitab kami ada apanya judul besarnya di sini, perumpamaan Kanaan yang percaya. Nah, perumpamaan ini perumpamaan ya, judulnya perumpamaan. Ya, saya minta bacakan dari 15 nomor 24 sampai 26 aja. Iya. Ayat 24-nya jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 20, ayat 25. Nah, Ada untuk seluruh manusia dia, ada untuk abang. Jadi maksudnya di situ Pak Ustadz, kalau domba itu adalah domba yang hilang. Kenapa dia Iya. memberikan misalnya perumpamaan adalah domba, adalah orang yang misalnya yang sudah akan binasa. Ya, Artinya domba kalau dari domba Israel sudah kan? hilang dari kandangnya, nah, saya bacakan dulu ya Pak Ustadz ya. Oh. Ayat Domba dari 20, Israel. ayat 24 sampai 25-nya, 26. tetapi Coba baca dulu. perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut memanggil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. jadi di sini Pak Ustadz, tadi judul besar adalah perumpamaan Kanaan yang percaya. Jadi di sini yang percaya. Nah, Jadi kalau saya ambil tadi tujuannya di sini Pak Ustadz, domba yang hilang. Mungkin kalau versi kami ya Pak Ustadz, kalau domba yang hilang itu adalah orang yang misalnya sudah tidak lagi setia kepada Tuhan. Nah, Bang, jadi abang keturunan Yakub atau bukan sih? Abang sekarang ini. kalau maksudnya pertanyaan itu apa tujuannya Pak? Pak? Kan Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Bani Israel itu untuk keturunan Yakub, Nabi Yakub. Anda keturunan Nabi Yakub? Saya tadi kalau itu Pak tidak. Kalau saya tanya dulu Pak. Pak Tidak, Ustadz, berarti bukan. Yesus bukan untuk Anda, Bang. Gini gitu. Pak Ustadz. Gini Pak Ustadz. Tujuan Yesus itu datang atau misalnya sebagai apalah dulu Pak Ustadz. Kepada umat manusia atau misalnya rasul-rasul, termasuk misalnya Yesus menurut Pak Ustadz adalah dia nabi. Tujuannya itu apakah hanya untuk satu orang atau untuk semua manusia? Lah, di mana Yesus berkata, aku untuk semua manusia? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Yesus berkata, aku untuk seluruh manusia. Enggak ada. Dia hanya berkata untuk domba yang hilang dari Bani Israel, bukan Bani Asia, apalagi Bani Indonesia. Gini loh, maksudnya gini loh Pak Ustadz. Setiap misalnya tadi misalnya yang apa itu namanya Injil lah, Injil atau yang dilahami kepada nabi-nabinya atau rasul-rasulnya itu untuk keselamatan supaya ada pertobatan. Kan begitu ya Pak Ustadz? Nah, coba Bang, Anda baca betul-betul. Kutanya dulu sama Pak Ustadz. Kalau contohnya ada misalnya isi dari Al-Quran contohnya Pak Ustadz. Tujuannya kan untuk kebaikan kan Pak Ustadz? Jadi untuk kebaikan itu hanya untuk satu golongan atau untuk semua? Nah, kalau Al-Quran kan global dia, sifatnya global. Kalaunya Yesus ini kan sifatnya untuk Bani Israel gitu. Oh, jadi menurut Pak Ustadz, Yesus ini hanya berfokus kepada Israel gitu ya Pak Ustadz? Iya, untuk keturunan Yakub, bukan untuk di luar keturunan Yakub. Oh, gitulah misalnya versi Pak Ustadz kan gitu ya kan? Tapi kalau bukan versi saya, versi Yesus di Matius 15:24, aku diutus untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, ini juga terekam Bang, terekam di Al-Quran. Silakan Anda nanti Google aja di Ali Imran ayat 49. Wa rasulan ila Bani Israel. Nabi Isa itu untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Asia, bukan. Oh, gitu ya Pak Ustadz ya.
Jadi dia datang hanya untuk Bani Israel gitu masuk Pak Ustadz ya? Iya, dia sendiri yang mengaku. Coba abang baca tuh 15 sampai 26-nya. Yang memanggil Yesus Tuhan di luar Bani Israel, maka disebut Yesus sebagai anjing, Bang. Coba. Matius 15 24 sampai 26. 26. Tadi ada ayat 26 yang masuk yang dibilang itu tadi Pak Ustadz. Ayat 26 itu tadi katakan, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Nah, kan? Artinya gini maksudnya gitu. Maksudnya gini Pak Ustadz. Tidak mungkin misalnya makanan itu yang sudah disediakan untuk anak-anak diberikan untuk anjing. Ibaratnya mana? Artinya jauh lebih berharga anak-anak itu dibanding anjing tersebut, kan gitu maksudnya kan? Gini, artinya firman dari Bapakku yang disampaikan kepadaku, kata Yesus, untuk Bani Israel, bukan untuk bangsa lain. Bangsa lain itu anjing perumpamaannya, Bang. Oke. Ayat 27-nya Pak Ustadz ya. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang terakhir itu adalah kesembuhan, ya, tentang kesembuhan. Jadi kalau kita ambil tadi di sini Pak Ustadz, ibaratnya tadi Pak Ustadz tadi sudah baca ayat ini, dan berarti seluruhnya pun ayat yang tersebut itu tadi adalah mungkin Bapak Ustadz juga percaya, kan begitu kan? Nah, ini kan kalau diverifikasi Al-Quran kan saya percaya gitu. Coba kalau kita lihat Bang, di Matius yang Anda baca itu, Matius 15 nomor 24. Nomor 15-nya kata Yesus kepada perempuan Samaria itu, kan aku diutus hanya untuk Bani Israel. Lalu perempuan itu sujud dan mengatakan Tuhan, ya, nomor 25-nya. Terus kata Yesus di 26-nya, kata Yesus seperti apa? Tidak patut roti yang disediakan bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Jadi bagi Yesus, orang di luar Bani Israel yang menyebut dia Tuhan, maka disebut Yesus sebagai anjing. Gitu Bang. Itu tertulis bagi Yesus sendiri. Yang menyebut Yesus itu Tuhan di luar Bani Israel, maka anjing bagi Yesus. Itulah misalnya apa namanya itu pengertian Pak Ustadz ya? Bukan pengertian saya, itu tertulis di tempat Anda. Iya, maksudku itulah misalnya yang bisa Bapak Ustadz ambil maknanya, kan begitu. Kan setiap misalnya maknanya kan kayak gitu tekstual. Itulah maknanya gitu yang harus diambilkan gitu ya. Tetapi di ayat 28 itu tujuannya itu apa itu Pak Ustadz? Coba dulu dibacakan kalau memang ada bisa Bapak. Iya kan itu kan perempuan Samaria itu kan minta tolong kepada Yesus dia. Kan kayak gitu. Berarti ini kata Yesus ini kepada Samaria ini itu benar percaya juga Pak Ustadz situ. Karena iya, yang berkata kepada apa? Iya, karena bagi Yesus di luar Bani Israel yang menyebut dia Tuhan, itu adalah seorang anjing bagi Yesus, seorang anjing, seekor anjing gitu. Selain dari bangsa Israel itu itunya maksudnya itu Pak Ustadz ya? Iya, makanya kan saya bilang ke abang kan Yesus itu untuk bangsa Israel kata saya, makanya dia menegaskan untuk bangsa Israel, untuk lokal gitu. Maka di luar bangsa Israel yang menyebut dia Tuhan, maka dia sebut sebagai anjing Bang. Oh gitu masuk Pak Ustadz. Jadi karena misalnya dari dulu dari bangsa Israel, ibaratnya apa disebut anjing itu? Dulu kalau orang datang di luar dari Israel kepada Yesus, ya coba Anda baca cermati betul-betul.
Matius 15 nomor 2 15 24 26 tuh. Sebentar ya, saya lelet banget nih wifi saya. Soalnya nggak bisa buka Matius 15:24. Tunggu ya Bang ya.